Dalam hadirat Tuhan ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Siapapun yang hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, maka ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya dengan ucapan syukur di hari yang spesial perayaan Jumat Agung ini Tuhan. Kami mau bawa hati kami Tuhan untuk terima kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu Tuhan yang ajar diri bentuk setiap kami, Tuhan yang berbicara bagi setiap kami, sehingga benar-benar Tuhan kami bukan cuma duduk diam jadi mendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Maka kami doa hamba-Mu yang mempercayai menyampaikan firman Bapa, urapan Tuhan mengalir, Tuhan yang sucikan, Tuhan yang layakkan, Tuhan yang mampukan. Jika ada dosa Tuhan mohon ampun dalam tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan, tapi dalam pengurapan Tuhan dan kekuatan yang baru, Tuhan sanggup Tuhan yang biasa jadi luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir di Beda Salam Sutra semuanya diberkati sempurna dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati. Dengan sukacita dan iman sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih untuk setiap rekan-rekan yang sudah mulai dengan luar biasa, dan dari mimbar bisa Kau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman, jumpai kanan kiri berbelakang belakangmu, karena mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Mungkin ada yang mau bilang sama saya, Pak Pendeta jangan suruh senyum dong. Pak Pendeta kalian kita udah hitam-hitam, udah kayak kolektor lagi mau bertugas Pak Pendeta. Saya mau bilang saudara, hari ini memang kita merayakan yang namanya Jumat Agung saudara, pengorbanan Tuhan di atas salib. Tapi saya mau bilang saudara, harusnya bicara tentang ingat salib, ingat pengorbanan Tuhan, kita ada sukacita. Kenapa? Karena salib pengorbanan Tuhan, tanda kasih Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Jumat Agung, bukti kasih Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan senang bisa jumpa dengan saudara. Saya melihat semangat yang luar biasa, dan saya melihat ada Kristen-Kristen napas yang hadir saudara. Puji Tuhan. Pokoknya Natal Day cuma Natal dan Paskah saudara. Tapi saya doa habis ini terjadi pertobatan, setiap minggu hadir cari Tuhan. Amin. Haleluya. Dan saya senang melihat semangat yang luar biasa. Orang yang semangat cari Tuhan, yang setia sama Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong semangat. Bilang sama yang ngomong Happy Good Friday. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saudara Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak mau kita angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Kita buka Yesaya 53 ayatnya yang ke-55. Yesaya pasal yang ke-53, kita akan baca satu ayat sebagai pembuka dan pengantar pembahasan kita. Ayatnya yang ke-5. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Sama-sama kita baca. 3. Ya, tetapi oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan. Oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan apa? Ditimpakan kepadanya. Dan oleh, sekali lagi saudara, 3. Ya, tetapi dia tertikam oleh karena apa? Dia diremukkan oleh karena apa? Ganjaran yang ditimpakannya. Dan oleh bilur-bilurnya kita apa? Nah, saudara perhatikan, ini ditulis oleh kita, oleh Nabi Yesaya saudara. Dan Nabi Yesaya menulis ini saudara kurang lebih 700 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Karena memang Nabi Yesaya lahir kurang lebih, beberapa referensi mencatat 765 SM atau SM Steve Marcel. Haleluya. Nah, itu sebelum Masehi. Haleluya. Nah, saya bilang sekali lagi saudara, jadi kurang lebih 700 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus sudah dinubuatkan saudara tentang apa? Tentang apa yang akan terjadi, tentang karya salib. Dan saya mencatat di sini saudara tentang alasan, keadaan dan dampak pengorbanan Tuhan atas karya salib. Jadi saya mau bilang sekali lagi saudara, ini sudah ada, sudah ditulis, sudah dinubuatkan 700 tahun lebih sebelum kelahiran Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus mati atas karya salib saudara. Dan saya mau bilang saudara, ini adalah bicara tentang makna dan juga dampak daripada salib. Sama-sama bilang bersama saya salib. Amin. Kenapa saya mau membahas lebih dalam tentang salib ini saudara? Karena banyak orang Kristen, mohon maaf saudara, dan Kristen sejak lahir di rumah ada salib saudara. Pokoknya di rumah saudara, di ruang tamu ada salib, di ruang dapur ada salib, di kamar ada salib. Udah kayak toko buku Immanuel saudara.
banyak salib. Bahkan dia kalau salib, anti salib, belang salib, tinggal salib yang belum, saudara. Tapi ada banyak orang Kristen nggak paham tentang makna dan juga dampak dari bicara tentang karya salib, saudara. Makanya hari ini saya akan ajak saudara sama-sama kita akan melihat saudara bicara tentang kasih Tuhan, bicara tentang pengorbanan, bicara tentang salib. Sama-sama bilang sama saya, kasih Tuhan. Dalam judul kasih yang berkorban, saudara. Artinya apa? Saya mau bilang saudara, kalau saudara mengasihi, kalau saudara mencintai, belajar dari Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kita contoh aplikasi yang benar dalam mengaplikasikan cinta kita kasih Tuhan, kasih kita, yaitu bicara tentang pengorbanan. Sama-sama bilang sama saya, kasih adalah pengorbanan. Shalom bapak-bapak. Kalau bilang mengasihi istri Pak harus siap berkorban. Shalomnya banyak, aminnya kurang 50%. Sekali lagi saya mau bilang, Pak, kalau kau bilang kau mengasihi istrimu Pak, siaplah untuk berkorban buat istrimu Pak. Korbankan telingamu Pak untuk ocehannya Pak. Karena memang kalau kau siap untuk menikah, kau harus siap mendengarkan omongannya 24 jam. Tapi cinta adalah pengorbanan. Amin. Pak, kalau kau bilang kau mengasihi istrimu Pak, korbankan lidahmu untuk makan makanannya yang gak enak itu. Karena kadang-kadang mohon maaf ya, istri-istri kalau masak mohon maaf udah kayak racun sudah. Kan bukan ibu-ibu yang sini, ibu-ibu yang di gedung sebelah. Nanti kalau saya bilang di cabang sebelah, saya bilang cabang sini sudah. Tapi itulah cinta adalah pengorbanan. Shalom ibu-ibu. Ketika kau bilang mengasihi suami, kau harus berkorban untuk suami. Nah Tuhan sama, ini malah lebih parah 25% doang. Saya mau bilang, Bu, kalau kau bilang mengasihi suami, kasih adalah pengorbanan. Artinya apa? Kau harus siap mengorbankan telingamu untuk mendengarkan ngorokan suamimu setiap malam. Iya kan? Puji Tuhan kalau misalnya ngorok suamimu itu masih satu nada yang enak gitu. Masih satu nada gitu saja. Masih merdu, betul ya? Kalau ngorok satu nada itu enak. Masih enak. Ada bapak-bapak ngoroknya mohon maaf ya, nggak beraturan. Oh darah Yesus. Oh darah Yesus. Tapi ini dari ketawanya kayaknya ada yang di sini ya Bu ya. Suamimu gitu ya Bu ya. Haleluya. Iya Pak, dalam hati saya kalau nggak suami dalam surga itu bantalnya mau. Jangan Bu. Cinta adalah pengorbanan. Amin. Shalom anak muda. Kalau belum siap berkorban, jangan lu mikirin nikah-nikahan. Iya, karena cinta itu pengorbanan. Jangan pikir mau menikah, tapi belum siap berkorban, sebenarnya jangan dulu deh. Kenapa? Karena cinta adalah pengorbanan. Saya mau bilang ya, kalau kau mau menikah, siapkan diri untuk berkorban. Kok nggak ada yang suaranya? Tapi saya menikah mencari bahagia, itu tujuan yang salah. Menikah bukan cari bahagia. Saya selalu bilang kepada pengantin yang saya bimbing untuk pranikah, menikah bukan cari bahagia, tetapi menikah untuk membahagiakan orang yang kita cintai. Pulang ini pasang story, menikah bukan cari bahagia. Pendeta industri, pendeta pemburu, cuma follower saya yang tahu itu saudara. Saya lagi mencari domba-domba yang healing saudara. Tapi sekali lagi saya bilang saudara yang anak muda, ya kalau nggak siap berkorban jangan menikah. Kenapa? Karena cinta adalah pengorbanan, bukan cari bahagia, tetapi membahagiakan orang yang kita cintai. Karena akhirnya saudara, kalau kita menikah cari bahagia, ujung-ujungnya ketika kita nggak bahagia kita akan menuntut pasangan kita. Tapi kalau kita menikah tujuan untuk membahagiakan orang yang kita cintai, sekalipun kita nggak bahagia, kita berusaha membahagiakan orang yang kita cintai. Pasangan saling berusaha untuk membahagiakan, betapa bahagianya rumah tangga itu saudara. Ya sekali lagi saya mau bilang saudara, cinta adalah pengorbanan. Sama-sama bilang sama saya, cinta adalah pengorbanan. Salib adalah tanda cinta Tuhan bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah waktu. Nah, dan sama-sama kita akan bahas saudara, apa dampak bicara tentang pengorbanan Tuhan oleh karena kasih atas salib. Dan doa saya sekali lagi, semua yang ada semuanya diberkati Tuhan. Katakan amin. Apa dampak pengorbanan Tuhan atas salib? Yang pertama saya mencatat, dosa kita ditanggungnya, hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Sama-sama bilang sama saya, dosa kita ditanggung. Sama-sama bilang sama saya, hubungan dipulihkan. Amin. Saya mencatat di sini saudara, sebelum salib manusia terpisah dari Allah karena dosa. Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat ke-23. Sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3 ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan apa? Sekali lagi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan.
Manusia diciptakan dengan kemuliaan Allah. Setelah Tuhan membentuk saudara dan saya dari debu dan tanah, Tuhan hembuskan rohnya bagi setiap kita. Dan saya mau bilang saudara, kita diciptakan penuh dengan kemuliaan. Karena serupa seperti Allah yang penuh dengan kemuliaan. Tetapi oleh karena dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena dosa, manusia menjadi rusak gambar dirinya, saudara. Dan akhirnya apa? Terjadi pemisah, ada jurang pemisah antara Tuhan dan manusia. Karena Tuhan adalah kudus, dosa sifatnya najis. Ketika ada dosa, makanya manusia nggak bisa akhirnya apa punya akses sama Tuhan, saudara. Karena dosa jadi pemisah. Makanya pada masa itu, saudara, nggak semua orang bisa berjumpa dengan Tuhan. Bahkan saudara, hanya imam besar saja, itu pun imam besar harus hidup kudus, harus hidup suci, saudara. Kalau dia nggak kudus, kalau dia nggak suci, ketika dia berjumpa dengan kemuliaan Allah, maka dia langsung selesai pada saat itu juga, saudara. Makanya kalau saudara pelajari, saudara ingat ketika saya membahas tentang ruang Maha Kudus, bicara tentang ruang Maha Kudus itu, saudara, yang masuk hanya boleh imam besar saja. Kemudian imam besar akan diikat, saudara, kakinya. Beberapa referensi bicara seperti itu, saudara. Kakinya diikat dengan yang namanya tali, saudara, dan juga lonceng, saudara, untuk menjaga. Kalau dia, mohon maaf, oleh karena kelalaiannya, oleh karena kebodohannya, oleh karena ketidakkudusannya, dia masuk dan akhirnya selesai di dalam, akhirnya bisa ditarik. Untuk imam besarnya enggak, suka bercanda di dalam, dia diam dulu. Pas udah selesai, ditarik. Bercanda. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, pada masa itu dosa memisahkan manusia dengan Allah. Tapi oleh karena karya salib, kita dibebaskan dari segala dosa. Kemudian apa? Kita dipulihkan dengan Tuhan. Tuhan tinggal dalam setiap kita, katakan amin. Makanya saya suka satu pujian yang berkata, Dia hanya sejauh doa. Ketika saudara berdoa, kita punya akses sama Tuhan, katakan amin. Makanya sekarang saya bilang sekali lagi, saudara, orang Kristen yang nggak berdoa itu ruginya bukan main, saudara. Orang Kristen yang nggak memanfaatkan akses itu, saudara, itu maaf, saudara, ruginya bukan main. Saudara punya akses sama presiden aja itu sukacitanya luar biasa. Kalau saudara manfaatkan dengan baik, saudara, hidupmu luar biasa. Apalagi saudara punya akses sama Tuhan yang luar biasa. Saya mau bilang, saudara, pastikan apa? Milikilah kehidupan doa. Milikilah saat teduh. Amin. Pak, saya sibuk, Pak. Ada banyak orang Kristen bilang gitu kan, Pak, saya sibuk, Pak. Ada bapak-bapak bilang, Pak, saya mau, Pak, tapi saya sibuk. Sesibuk-sibuknya dia masih sempat nongkrong, ngopi depan teras sambil berpikir tentang alien. Ada banyak ibu bilang, Pak, saya sibuk, Pak, tapi masih sempat curhat, ngomongin orang, gibah, gosip. Ada banyak anak muda bilang, Pak, saya sibuk, Pak, tapi masih sempat main HP, main TikTok tiap hari. Yang bilang, saudara, semua itu gak akan membawa kekuatan dan kehidupan. Tapi ketika kita terhubung dengan Tuhan, ada kekuatan, ada kehidupan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, salib. Bicara tentang kemenangan atas dosa, bicara tentang hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Makanya Kori dan Bung bilang begini, saudara, sebelum kita pindah ke poin nomor 2. Kori dan Bung bilang tidak ada jurang yang begitu dalam sehingga kasih Kristus tidak dapat mencapainya. Salibnya adalah jembatan. Sama-sama bilang sama saya, jembatan. Sama-sama bilang sama saya, penghubung menuju kehidupan dan kemenangan abadi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa nama pengorbanan Tuhan di atas kayu salib? Yang kedua, kemenangan atas kuasa iblis dan maut. Sama-sama bilang sama saya, kemenangan atas kuasa iblis. Sama-sama bilang sama saya, kemenangan atas maut. Amin. Saya mencatat di sini, saudara, salib bukanlah kekalahan. Pada masa itu, saudara, orang yang disalib adalah orang yang dipandang kalah, orang yang dipandang berdosa, orang yang dipandang kena kutuk, saudara. Tetapi menurut apa yang Tuhan Yesus kerjakan, salib menyatakan tentang kemenangan. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, salib adalah kemenangan. Amin. Kenapa? Karena Tuhan mengalahkan segala kuasa dosa dan maut. 1 Korintus 15, 55 sampai 57. Sama-sama kita baca. 3, iya. Hai maut, di manakah? Hai maut, di mana apa? Ayat selanjutnya dikatakan apa? Senang maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah apa? Selanjutnya dikatakan apa? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, kemenangan. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita sudah menang atas maut, kita menang atas segala kuasa iblis.
Kolose 2 ayat 15. Kolose 2 ayatnya yang ke-15, sama-sama kita baca. 3. Iya, ia telah dan menjadikan mereka menurut dalam kemenangannya atas apa? Sama-sama bilang sama saya, iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh domba, oleh darah anak domba. Udah cukup. Kalau cuma sini tuh kalau nyanyi itu semangat sekali, luar biasa sekali. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, iblis sudah dikalahkan. Jadi anak Tuhan yang ingat salib, ingat kita sudah menang atas iblis. Jadi jangan lagi takut yang namanya setan lah. Orang Kristen takut setan, malu-maluin. Mohon maaf ya, orang Kristen kadang-kadang mohon maaf ya, anting salib, kalung salib, semua udah salib semuanya. Tapi jalan tempat gelap, permisi anak babi mau lewat. Darah Yesus Tuhan baik, bikin malu kok, bikin malu. Apalagi kau campuran Ambon, Batak, Manado, Papua, cincin glodok. Terus masih takut setan, bikin malu. Orang ini, kita ini ya, Ambon, Batak, Manado, Papua, cincin glodok. Setan dalam bentuk ular, setan dalam bentuk babi, kita makan semuanya. Harusnya setan lihat kita, leluhur kita jadi sikat, apalagi kita. Semuanya sekarang sudah maluin sudah. Orang Kristen muka sangar, darah Yesus, masih takut setan. Ada pocong, pocong. Anak Tuhan lihat pocong, lapar, lempar ini bos. Itu anak Tuhan. Iya. Kalau perlu setan muncul, langsung berdoa makan. Tuhan berkati makanan ini, Tuhan. Jadi haleluya. Gak apa-apa ya, Jumat Agung santai-santai, nanti hari Minggu baru kita lebih kacau lagi. Haleluya. Saya mau bilang sekali lagi, saudara anak Tuhan, jangan takut setan, amin. Apalagi cuma bicara kuasa kegelapan, santet, pelet, apa segala macam. Saya mau bilang saudara, kuasa dalam kita lebih besar daripada segala roh dalam dunia. Kita putar dulu yang paling meriah buat kita. Masih ada teman Tuhan bilang, Pak, ada orang santet saya Pak, ada orang mau pelet saya Pak. Nggak mempan bos. Kok nggak ada yang amin? Nggak percaya? Saya mau bilang saudara, saya ngomong dengan dasar. Dulu ya. Oleh karena kesalahan ya gitu lah. Kan saya dulu, apa kita curhat dikit ya? Tenang, ini menakutkan memang. Sampai anak itu menangis. Ini cerita serem banget ya, sabar. Ya. Nggak apa-apa, ada itu lagi mengabarkan suasana di Golgota memang begitu kan? Nah, sampai dimana ya ubah saya ini, udah. Iya, saya dulu gitu saudara. Ada yang, kan saya dulu gitu ya, belum masih Kristen KTP gitu saudara ya. Jadi pacaran pun gak sikat saudara. Selama dia bernafas sikat saudara. Akhirnya saya pacaran dengan yang nggak seiman saudara, tapi saya bilang sama dia, mohon maaf ya, makanya nggak bisa karena dua-duanya sama-sama tentu dengan penderian saudara. Jadi saya bilang mohon maaf, ya kita harus berpisah karena ya aku nggak mungkin meninggalkan Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sabar. Pas ngomong gitu saudara, marah dia luar biasa. Dia bilang begini, kamu nggak tahu ya, Bapak aku dukun darah Yesus. Saya baru tahu saat itu saudara. Makanya penting untuk cari tahu keluarganya dulu sebelum pacaran. Kamu nggak tahu Bapak aku dukun, buat Tuhan Yesus benar. Iya, aku santet kamu darah Yesus. Gak bisa biar sehat-sehat sampai saudara. Kalau saudara lihat saya agak miring-miring dikit, itu bukan karena bukan karena santet, memang saya doang kata-kata dikit saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, kuasa Tuhan lebih besar, amin. Ada jemaat mana datang sama saya bilang gini, Pak Pendeta, tolong doakan saya Pak Pendeta dan keluarga, soalnya tetangga saya Pak Pendeta, dia katanya mau serang saya pakai kuasa kegelapan. Dia dukun terkenal di daerah saya Pak Pendeta, dan dia Pak Pendeta terkenal dengan ilmu trisulanya. Saya bilang, nih orang tipu berdoa, iya ilmu trisula, pakai trisula katanya saudara. Iya, oh kita mau trisula kayak mau
trio kami kayak apa? Trio ambisi kayak apa? Udah, ini kurang sampai hari aman-aman aja saudara. Saya bilang gak usah takut kami, kuasa kita lebih besar kami. Karena masuk segala kutuk saudara. Kutuk dosa sudah dipatahkan, apalagi cuma segala kutuk dunia hari-hari saudara. Iya pemerintah, ada orang, ada jemaat teman 2 minggu lalu datang sama saya, Pak Pendeta, tetangga saya kutuk-kutukin saya, Pak Pendeta, saya ketakutan Pak Pendeta. Saya bilang, hei, hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan bukan perkataan manusia. Orang mengutukin saudara nggak akan mempan bos. Delay ya, lapar ya, lapar. Saya mau bilang orang mengutukin saudara nggak akan mempan. Kenapa? Karena sekali lagi hidup kita ditentukan oleh kuasa Tuhan, amin. Segala kutuk sudah dipatahkan, amin. Saudara, mohon maaf, kita nggak bisa pilih kita lahir dari keluarga yang seperti apa. Mungkin karena kesalahan kelalaian orang tua kita lahir akhirnya dengan kutuk keturunan, kita lahir dengan kutuk kuasa kegelapan. Tapi saya mau bilang saudara, jangan takut, dalam Tuhan ada kelepasan kemenangan atas segala kutuk. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Shalom anak muda. Makanya stop tuh nyanyi lagu kutukan mantan tak bisa dilepaskan. Kata siapa? Yang ketawa. Awas anak Tuhan masih kutukan mantan. Hei, itu lagu nyanyian di otak saya lagi saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, sama-sama bilang sama saya, salib. Bicara tentang kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, yang musuh bersiap-siap, yang ketiga saudara, apa dampak pengorbanan Tuhan di atas kayu salib? Saya catat di sini saudara, bahwa bicara tentang kesembuhan dan pemulihan hidup. Sama-sama bilang sama saya, kesembuhan. Sama-sama bilang sama saya, pemulihan hidup. Sama-sama kita lihat saudara, Yesaya 53 tadi saudara, ayatnya yang kelima. Yesaya 53 ayat yang kelima. Ayat kita baca bagian awal tadi saudara, kita baca sama-sama dulu. 3, iya. Tetapi pemberontakan kita, dia direngkukan oleh ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada yang. Perhatikan kalimat terakhir, dan oleh, sama-sama bilang sama saya, bilur-bilurnya. Loncat 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-24, sama-sama kita baca. 3, ya, ia sendiri telah memikul dosa kita, supaya kita yang telah apa? Hidup untuk, perhatikan kalimat terakhir, oleh bilur-bilurnya kamu telah apa? Nah, kalau saudara pelajari saudara bahasa aslinya, di sini saudara kata bilur-bilurnya, bahasa aslinya bahasa Yunani adalah molos. Kalau bahasa Hebrunya, Ibraninya adalah kaburah. Ini punya makna luka-luka, saudara. Makanya ada satu lagu yang bilang luka-luka. Lucu, nggak usah. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ini bicara tentang luka-luka. Ada banyak orang suka salah pemahaman, berpikir bahwa bilu-bilu itu darah. Sebenarnya bicara tentang bilu-bilu itu luka-luka, bahasa aslinya harafiahnya luka-luka saudara. Itu bicara tentang bagian tubuh Tuhan Yesus yang dicabik-cabik. Untuk lebih mengerti, kita lihat dulu saudara, contoh cambuk pada masa itu saudara yang digunakan itu seperti ini kira-kira saudara. Jadi cambuknya seperti ini saudara. Sebenarnya kalau gambar cambuk sebelumnya itu pegangannya lebih tebal lagi saudara. Jadi dia ada banyak kaitan saudara, kemudian dia keluar ke bawah. Nah, baru balik lagi saudara ke gambar yang tadi. Kita lihat saudara, di situ ada banyak barang yang ditaruh di bagian ujungnya saudara. Jadi memang dibuat supaya apa? Supaya bagian ujungnya bisa menyakitkan saudara. Jadi ada bicara tentang tulang yang dibuat tajam saudara. Kemudian ada bagian besi-besi yang kalau saudara lihat di gambar ini hanya seperti besi polos, tapi sebenarnya bagian ujung dari besi tadi saudara itu ada bagian tajam-tajamnya saudara bisa googling. Kemudian di bagian ujungnya lagi saudara, boleh di zoom out lagi, itu adalah bagian besi lagi saudara. Ya kalau dalam gambar ini saudara terlihat hanya segitiga saja, tapi beberapa referensi yang saya pelajari bicara saudara itu bagian ujungnya. Kalau saudara nonton The Passion of the Christ, dia presisi, dia ikutin saudara. Jadi besi ujungnya itu saudara, kalau dilihat dari sisi yang berbeda, ada bagian yang keluar yang tajam, yang seperti dengan mata kail saudara. Jadi ketika dicambukkan kepada tubuh Tuhan Yesus, itu akan masuk ke dalam dagingnya. Dan ketika si tentara Romawi itu menarik cambuk itu saudara, maka si daging yang bercampur dengan darah itulah yang ikut tercambuk, yang ikut tercabik, yang disebut dengan apa? Bilur-bilur Tuhan Yesus. Dan makanya artinya apa? Bilur-bilur itu bicara tentang tubuh dan darah Tuhan Yesus yang bercampur. Dan makanya
gereja kita diperintahkan kembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan, saudara. Rotinya habis, saudara. Ya. Makanya ada banyak mujizat yang terjadi. Kenapa? Karena tubuh dan darah. Tetapi harus diimani sebagai tubuh dan darah, bukan lambang. Karena kalau lambang tak ada kuasa, tapi kalau benar-benar tubuh dan darah kita imani, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Makanya ketika ingat salib, ingat karya salib Tuhan, kita mengingat bahwa di dalam Tuhan ada pemulihan. Tapi sayangnya begini, saudara, yang mengingatkan saya, ada banyak orang Kristen tahu dalam Tuhan ada pemulihan, tahu dalam Tuhan ada kesembuhan, tahu dalam Tuhan ada tangan Tuhan yang bekerja dengan luar biasa, yang membawa pertolongan. Tapi ada banyak orang Kristen yang cari Tuhan, cuma sampai ditahu tapi dia nggak cari Tuhan. Yang mau bilang, saudara, firman Tuhan mengingatkan setiap kita cari Tuhan. Mungkin saudara sama saya, Pak, saya mau cari Tuhan, Pak, tapi masalahnya Pak, keadaan saya seperti ini. Rumah tangga saya sudah dalam keadaan yang sangat sulit, Pak. Perekonomian saya sudah dalam keadaan yang sangat sulit, Pak. Kayaknya mustahil, Pak, saya bisa bangkit dari keadaan yang sulit ini. Kayaknya mustahil, Pak, saya bisa sembuh. Kata dokter, saya sudah ngalamin, udah di posisi yang sangat parah, Pak. Saya mau bilang, saudara, gak ada perkara yang mustahil buat Tuhan. Ada banyak jemaat Tuhan mengalami mujizat Tuhan. Dalam pelayanan saya, Tuhan izinkan ada banyak jemaat Tuhan yang sudah tumbuh bisa hidup tanpa operasi. Ada jemaat Tuhan yang vonis dokter hidupnya nggak lama lagi bisa sembuh pulih sempurna sampai hari ini sehat. Ada orang-orang yang sudah dalam kondisi yang sulit, saudara. Bahkan di gereja ini ada bayi-bayi yang sudah divonis dokter mati dalam kandungan bisa bangkit lagi, saudara. Dan kalau orang lain ditolong Tuhan, saudara dan saya juga pasti terima pertolongan Tuhan. Karena kita menerima kuasa yang sama, kita punya iman yang luar biasa, kita pasti terima mujizat. Makanya datang sama Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil buat Tuhan. Saya nggak tahu apa yang sementara saudara hadapi, tapi firman Tuhan ingatkan kita, datang sama Tuhan. Di dalam Tuhan ada pemulihan yang sejati. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama yang kirimu, datang sama Tuhan. Saling bilur-bilurnya membawa kesembuhan, membawa pemulihan bagi setiap kita. Sekarang kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati melambaikan tanganmu, sorak-sorak yang paling meriah. Dia satu, Yesus satu, melakukan perkara yang besar. Dia satu, Yesus satu, memulihkan, menyembuhkan, Dia menderita. Dia satu, memulihkan. Sama-sama sorak-sorak yang paling meriah. Mari sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Mari berdoa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan akan setiap kita, salib adalah tanda kasih Tuhan dan pengorbanan kasih Tuhan membawa setiap kita pada hal yang luar biasa. Pengorbanan Tuhan dalam di atas kayu salib membawa kita pada kebebasan atas dosa. Kita telah menang atas dosa dan hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Kita bisa hidup terlepas dari belenggu dosa dan juga belenggu kuasa kegelapan. Iblis tidak berkuasa atas setiap kita karena roh dalam kita lebih besar daripada roh dalam dunia ini. Dan ketika saudara dan saya datang sama Tuhan, di dalam Tuhan ada kesembuhan, ada pemulihan kehidupan. Sehancur apapun keadaanmu hari ini, sehancur apapun kesehatanmu hari ini, sehancur apapun ekonomimu hari ini, sehancur apapun rumah tanggamu hari ini, sehancur apapun kehidupanmu, ada Tuhan yang sanggup memulihkan. Datang sama Tuhan, Dia sanggup memulihkan. Sambil angkat tanganmu,
Katakan, aku percaya Kau sanggup memulihkan aku Tuhan. Dia sanggup